Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ganasnya Jin Kemang-Mang. Konon, jin jenis ini biasa menampakkan diri dalam wujud seekor katak raksasa dengan tengkuk membawa api berkobar-kobar. Api inilah yang bisa membakar apa saja. Istilah Kemang-Mang mungkin sudah tercetus sejak berabad-abad silam. Dia dipercaya sebagai makhluk yang berada dalam lingkup alam gaib, termasuk bangsa jin. Berbeda dengan jenis jin lain yang punya karakter dan bentuk penampakannya menyerupai fisik manusia, Kemang-Mang wujud penampakan fisiknya disebutkan berupa sosok katak air dalam ukuran jumbo. Setidaknya kepercayaan semacam ini tumbuh subur di kalangan masyarakat Pantura, Jawa Barat, khususnya di daerah Indramayu dan sekitarnya. Selain ukurannya ratusan kali lipat dari ukuran katak air atau bangkong biasa yang hanya sekepalan tangan orang dewasa, pada bagian antara kepala dengan punggung atau persisnya di sekitar tengkuk Kemang-Mang akan muncul api yang berkobar-kobar. Api pada tengkuk Kemang-Mang ini bukan halusinasi atau hanya api fata morgana, melainkan api yang sanggup membakar kayu-kayu kering. Konon, dengan sebab ini, di sejumlah lokasi rawa-rawa dan pertambakan di wilayah pantai utara Jawa Barat, kerap terjadi insiden kebakaran hutan mangrove atau bakau. Banyak yang menduga kebakaran ini akibat ulah Kemang-Mang. Uniknya lagi, api pada tengkuk Kemang-Mang ini tidak akan padam walau terkena air sekalipun. Tiap kali muncul ke permukaan air rawa, secara spontanitas, api pada tengkuknya akan berkobar-kobar. Sama seperti makhluk gaib pada umumnya, jin berwujud katak raksasa ini tidak pernah berani muncul pada siang hari. Kemang-Mang hanya melakukan penampakan pada malam hari, khusus di sekitar areal rawa yang jauh dari pemukiman. Karena keganasannya yang dapat membinasakan manusia akibat kobaran apinya, tak heran bila berpuluh-puluh tahun silam, keberadaan Kemang-Mang menjadi momok di kalangan pengembala kerbau di kawasan Pantura, khusus di wilayah pedesaan Kabupaten Indramayu. Para penggembala kerbau ketika itu selalu mencari lokasi yang subur rerumputannya, disertai genangan air melimpah. Pasalnya kerbau termasuk binatang darat yang tidak tahan mengalami panas matahari, sehingga harus sering berkubang. Untuk memenuhi selera binatang ternaknya, para penggembala kerbau terpaksa tinggal berhari-hari di areal rawa-rawa. Mereka inilah yang kerap menyaksikan fenomena penampakan Kemang-Mang dengan api pada tengkuknya yang berkobar-kobar. Dalam suasana gelap, penggembala kerap kali dikejutkan oleh munculnya kobaran api di tengah-tengah rawa yang tergenang air dalam radius puluhan hektar. Api ajaib ini berkobar-kobar sesaat di permukaan air, lalu hilang. Tidak berapa lama, kobaran itu pun muncul lagi di tempat yang berbeda. Fenomena mistik ini terus-menerus berlangsung selama beberapa belas menit. Apa yang diburu Kemang-Mang dalam kemunculannya di tengah rawa? Sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti, sebab jenis makanan apa yang disukainya pun masih misterius. Jin Kemang-Mang ini konon hanya muncul dan bermain-main dengan kobaran apinya di permukaan rawa. Tapi sesekali makhluk halus ini menebar malapetaka bagi manusia. Sebelum areal rawa diubah menjadi petakan empang bandeng dan tambak udang, masyarakat yang mukim di sekitar pantai utara Indramayu sudah cukup akrab dengan penampakan jin Kemang-Mang. Bahkan sampai saat ini pun disebutkan jin dalam wujud katak raksasa dengan tengkuk menyala-nyala itu masih muncul sewaktu-waktu, terutama di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk. Uniknya lagi, keberadaan Kemang-Mang di satu sisi kerap dinantikan karena sebagai isyarat atau petunjuk kemakmuran pangan di desa setempat. Namun di sisi lain, tidak ada seorang pun yang berharap akan bertemu dengannya. Bukan hanya cedera, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Setidaknya hal seperti itu dialami oleh dua orang penggembala kerbau di areal rawa-rawa Blok Rawatengkele, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Carkiman 23 tahun, warga Genteng, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, bersama teman seprofesi
Tarim 45 tahun yang tinggal di desa tetangga dengan Carkiman dapat dicatat sebagai aksi mata yang menyatakan kalau Kemangmang memang masih ada. Peristiwanya terjadi waktu Carkiman bekerja sebagai buruh gembala kerbau pada juragan di desanya. Statusnya hanya pawongan atau buruh gembala kerbau milik Haji Ridwan. Carkiman mendapatkan tugas menggembalakan 10 ekor kerbau berbagai jenis kelamin dan usia. Upah jasa sebagai buruh gembala kerbau bukan berupa uang cash, melainkan berupa gabah tiap usai panen musim rendeng. Untuk mendapatkan lokasi yang cocok bagi binatang gembalanya, Carkim memilih menetap di sekitar rawa-rawa blok Rawatengkele, berlokasi di luar wilayah desa tempatnya tinggal. Di tempat itu tidak hanya dia sendiri, beberapa buruh gembala kerbau lainnya pun menetap di lokasi yang sama, sehingga puluhan ekor kerbau memenuhi kawasan rawa-rawa tersebut. Dari sejumlah buruh gembala kerbau yang ada, Tarim merupakan penggembala yang paling ramah, serta sangat akrab dengan Carkim. Sama seperti halnya Carkiman, pria Parubaya itu pun hanya berstatus buruh gembala. Malam itu di kawasan rawa masih gerimis, sisa hujan tadi siang. Carkiman dan Tarim sepakat tidur bersama dalam gubuk milik Haji Ridwan. Sore menjelang maghrib, Tarim baru kembali dari rumah majikannya buat mengambil perbekalan. Dalam kantung kresek warna hitam yang dibawanya berisi penuh gula, kopi, rokok, dan makanan kering. Carkiman yang sudah kehabisan perbekalan merasa bersyukur lantaran temannya selalu membuka tangan untuk saling menolong dalam hal akomodasi. Tanpa mengenal jam dan waktu, dua teman karib yang beda usia itu pun duduk bersila di atas tikar pandan di lantai gubuk yang lembab. Dua cangkir kopi masih mengepulkan asap dengan baunya yang gurih, ditinggahi kepulan asap rokok kretek murahan dari lubang mulut keduanya. Untuk mengisi malam, Tarim paling banyak bicara. Dia dengan bangganya menceritakan setumpuk pengalaman sepanjang karirnya sebagai penggembala kerbau. Selain pengalaman manis dan pengalaman pahit dalam hal ekonomi, sebagian diantaranya berkaitan dengan pengalaman mistis yang sangat mencekam. Selama puluhan tahun menggembala kerbau dan bermukim dari rawa yang satu ke rawa yang lainnya, sudah tidak terhitung dia menemukan pengalaman mistis. Menurut Tarim, ada beberapa jenis makhluk halus yang biasa bermukim di sekitar rawa. Namun dari sekian jenis makhluk halus penghuni rawa, Kemangmanglah yang paling ganas dan berbahaya. Di saat menjelaskan sepak terjang Kemangmang yang mengerikan dan berbahaya itu, di kejauhan tiba-tiba terdengar suara anjing dalam jumlah banyak. Bukan hanya menyalak dan mengeram, bahkan ada juga yang melolong panjang, seakan tengah mengundang makhluk halus agar datang di tempat itu. Saat itulah sekitar 100 meter di depan gubuk, tepatnya di tengah genangan air rawa, tiba-tiba terlihat api berkobar. Kobaran api itu muncul sesaat, lalu kembali menghilang. Masya Allah, kita bakal celaka, Car. Pekik Tarim, risau wajahnya yang semua ceria mendadak berubah tegang. Celaka? Apa maksud Mang Tarim? Carkiman terbengong. Barusan kamu melihat kobaran api di tengah air rawa kan? Tarim balik bertanya. Iya, saya melihatnya. Memangnya itu api apaan sih, Mang? Tubuh Tarim bergetar hebat, bibirnya pun bergetar. Begitupun suara yang keluar dari celah bibirnya bergetar dan berkata-kata, itulah yang barusan saya ceritakan. Itu api Kemangmang, Car, urai Tarim. Jantung Carkiman nyaris saja copot setelah mendengar penjelasan Tarim. Ternyata Kemangmang itu wujudnya kobaran api yang tidak padam terkena air. Lalu Tarim membenamkan rokoknya ke dalam lantai gubuk yang lembab, sekaligus meminta Carkiman untuk mematikan rokoknya. Konon, Kemangmang sangat sensitif terhadap cahaya, walau sekecil apapun. Diceritakan jika sudah melihat cahaya, makhluk itu langsung mengejar ke sumber cahaya tersebut. Tanpa diminta 2 kali, Carkiman kontan melunakkan bara rokoknya ke atas lantai hingga padam seketika. Tidak berapa lama pula, kobaran api aneh itu muncul di permukaan air rawa. Bahkan hanya berjarak beberapa meter di depan gubuk. Rupanya makhluk itu sudah melihat cahaya rokok dalam radius ratusan meter tadi. Baik Carkiman maupun Tarim langsung memanjatkan doa kepada Tuhan
supaya makhluk itu tidak menyerang. Tapi belum selesai memanjatkan doa-doanya, kobaran api berikut sosok katak sebesar kambing gibas secara cepat melompat dari dalam air dan menerjang ke arah Carkiman dan Tarim. Menyadari datangnya bahaya, Tarim menyeret lengan Carkiman sekaligus menembus ke samping gubuk. Baru saja keduanya bergulingan di atas tanah becek, Kemang-Mang sudah menggempur ke dalam gubuk. Gubuk yang terbuat dari anyaman bambu itu pun secara cepat terbakar, menciptakan sinar merah kekuningan. Dari dalam kobaran api gubuk, melesatlah Kemang-Mang menuju ke arah keduanya. Sekuat tenaga, baik Carkiman maupun Tarim mempercepat larinya. Hanya mengandalkan cahaya bulan yang remang-remang, keduanya lari pontang-panting di antara rumpun belukar. Setelah jatuh puluhan kali, baru keduanya menarik napas lega. Keduanya bersyukur karena tidak sampai dibakar oleh Kemang-Mang. Malam itu keduanya tidur di tempat lain yang jauh dari rawa. Keesokan paginya, barulah keduanya mendatangi tempatnya kejadian semalam. Ternyata di gubuk yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, sisa arang gubuk. Demikianlah sekilas cerita mengenai keganasan Kemang-Mang. Hantu jenis ini di tempat lain bisa jadi juga ada, hanya namanya yang pasti berbeda. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.